Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam topik dan materi baru, yaitu tentang FTP dan mail server. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Agus Prihanto STMkom yang telah berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Risma Nurfianti, NIM 1905-1214-003 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Kita mulai aja, lanjut ke dalam modul. Yang pertama adalah FTP server, yaitu ada tujuan, yaitu memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Lalu ada pun pengertian, FTP adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu pada komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mendownload atau mengirimkan file ke server atau mengupload. Lalu sejarah FTP. FTP di sini adalah bahas sedikit mengenai hubungan terkait. Talent digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP/IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenal. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya atau remote atau host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Adapun fungsi dari FTP tersendiri dan kegunaan FTP adalah ada beberapa fungsi FTP, yaitu sebagai berikut, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut adalah fungsi dari FTP, yaitu yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan menggunakan file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Lalu yang selanjutnya mengubah dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Lalu yang terakhir adalah mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Ada banyak fungsi dari FTP lain yang dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Cara kerja FTP. FTP mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Lalu kita lanjut aplikasi FTP client, yaitu yang pertama ada FilaZilla FTP client, digunakan untuk mengkoneksikan remote FTP dengan fitur yang lengkap. Lalu adapun WinSCP, yaitu aplikasi yang juga cukup populer, apalagi digunakan untuk Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Yang terakhir adalah GFTP, merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia pada Linux. Oke, selain tiga aplikasi ini, tentunya masih ada beberapa aplikasi FTP client yang tersedia. Perintah dasar FTP, koneksi ke FTP server pada pada PC client, yaitu FTP dengan menginputkan alamat FTP server. Lalu selanjutnya melakukan directory server, kita menggunakan dir pada command prompt.
lalu menguploadkan file dari PC klien ke server, yaitu put, lalu kita masukkan nama file. Adapun mendownload file dari server ke PC klien, kita masukkan get dan kita masukkan nama file yang ingin kita download. Lalu yang terakhir, keluar dari koneksi FTP klien, kita pakai quiet. Lalu adapun percobaan, kita menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer dengan simulasi web subnetting, routing dinamit RIP, dan jaringan DHCP. Seperti ini. Kita masuk aja, lalu buat skema jaringan seperti gambar di atas. Jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dengan menghubungkan 434343.2. Kita masuk ke sini, kita masukkan ini ke PC 1, PC 4, laptop, dan ini sudah kan ya. Kita masukkan ini 33.1, kita masukkan juga ke 4-nya juga. Ini ada 33.1, laptopnya juga. Oke, laptopnya sudah, dan kita mau tahu di smartphone-nya juga sudah. Lalu saya pengen sedikit ini sih, belum. Kita masuk ke ini. Satu. Kita masuk ke dalam sini. Sudah kan ya, nomor 1 sudah. Nyalakan yang kedua, nyalakan Surface FTP. Nyalakan Surface FTP di komputer. Pasti bisa kemudian buat user sama dengan coba password. Oke. Sini kita pakai Surface FTP. Nah, ini sudah. Kita masukkan coba ya. Kita add. Sudah. Seperti ini, kita checklist semuanya, dan alhasil coba kita checklist, lalu kita add. Setelah sudah, pada page 1 kita buat skema atas sebuah file dengan nama pada page 1 kita buat pesan PC1, isi pesan dari PC1, isi pesan dari PC1. Baiklah, sama isi pesan dari PC1. Oke, sudah. Save. Sebentar, biar gampang kita pakai ini pesan PC1, pesan strip pc1.txt. Oke, sudah. Kita keluar, kita lanjut ke dalam selanjutnya. Sudah, ini sudah. Lalu kita cek bahwa file tersebut tersimpan pada PC1 dan menjalankan perintah dir. Pada command prompt kita masuk, kita masukkan dir. Oke, sudah. Sudah buat koneksi FTP server, kita masukkan ini. Oke, kita masukkan FTP. Bismillah. FRP, ya Allah. Kita coba lagi dir. FTP 3
kita masukkan username coba, lalu password juga coba. Lalu setelah itu sudah, kita berhenti dulu. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah belum ini kan sudah. Coba login bla bla bla. Oh, ini put pesan strip. Oh ya, ini put pesan strip pc1.txt. Nah, sudah, nih bisa ya. Lalu lanjut ke mana, sebentar. Ini biar gampang ya. Setelah sudah, oke, berarti sudah ini. Lalu tab selanjutnya, lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Setelah sudah kan, ini kan sudah ya terupload. Lalu file yang sudah terupload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Oke, kan sebentar. Setelah sudah, ke laptop kita ambil sudah kan ya, ke laptop ini. Lalu nih get pesan. Ini kan bedanya, ini di PC1 bedanya kita pakai put pesan, lalu di laptop kita pakai get pesan. Get pesan min pc1.txt. Nah, sudah. File yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Text editor, kita keluar text editor. File yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Oke. Nah, ini sudah selesai keluar text editor pada laptop. That's right. Ini percobaan pertama mengenai FTP server. FTP server sudah selesai. Lalu kita lanjut ke mail. Kita lanjut ke mail server. That's right. Nah, di sini ada mail server. Tujuannya yaitu memahami fungsi dari mail server, mengenal protokol mail server, mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Adapun mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dari satu jaringan server mail yang sama. Lalu adapun fungsi mail server yaitu berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Lalu adapun web email server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Lalu adapun protokol email, ada 3 protokol email utama, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3 yaitu Post Office Protocol V3, dan IMAP SMTP
SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email. Apa itu SMTP? Yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server. Sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima, proses ini dikontrol dengan mail transfer agent. Ada pos SMTP di port, ada port 25, ada port 426. Lalu ada POP3 adalah Post Office Protocol 3. Ada versi terbaru protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirim dari server ke email lokal. Lalu ada port POP3 default adalah port 110, port tanpa dienkripsi, ada port 995, port SSL atau TLS, nama lainnya POP3S. Kelebihan menggunakan POP3 yaitu ada beberapa nih. Ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal email di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima, dapat membuka email attachment dengan cepat. Ada kekurangan menggunakan POP3 tersendiri, yaitu jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer Anda. Lalu semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer karena potensi komputer terinfeksi virus di email lebih besar. Pengertian IMAP atau IMAP dan perbedaannya dengan POP3. IMAP atau Internet Message Access Protocol digunakan untuk mengirimkan email ke lokal email. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang diinput pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Lalu ada port IMAP default, ada 143 port tanpa dienkripsi, 993 port SSL atau TLS, nama lainnya IMAPS. Lalu kelebihan menggunakan IMAPS, Anda dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Lalu Anda dapat mengunduh pesan yang ingin dibuka sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Kekurangan dari IMAP tersendiri yaitu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Lalu ada pun yang kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Lalu yang ketiga, email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Komponen dari mail server yaitu yang pertama ada MUA, Mail User Agent. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirimkan balasan email. Ada MTA atau Mail Transport Agent, adalah komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Yang ketiga, komponen mail server ada MDA atau Mail Delivery Agent.
bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDM mempunyai dua komponen utama, yaitu sebagai database berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Adapun cara kerja webmail server yaitu sebagai memiliki dua server yang berbeda fungsi. Adapun yang pertama berfungsi untuk outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses koneksi serta distribusi dan transmisi data. Bagaimana cara mengirim dan menerima email? Sender, lalu user agent waiting list email, MTA, user mailbox, lalu user agent, lalu receiver. Adapun jenis-jenis mail server yaitu SendMail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Adapun PostFix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari proses SendMail. Nah, ini udah ada. Lalu buat percobaan DNS berfungsi buat skema seperti di atas, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, smartphone terhubung dengan DNS server. Oke, sebentar. PC1 desktop ini kita ganti 33. Oke, 1 PC4 ini sudah smartphone. Oke, juga sudah. Lalu smartphone dengan hubungan DNS server 33 dan mail server ini kita cek di DNS. Kita ganti 33 dan yang ini mail server satu ya. Oke, setelah sudah. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah dari sini kita masuk tambahkan entry DNS com pada DNS server sebagai berikut. Kita masuk ke DNS server dan kita pilih DNS. Kita inputkan seperti di sini mail.com record 434343.4 dan on. Kita inputkan mailku.com record 434343.4. Kita lihat dulu mailku.com 434343.4. Oke, sudah kita add. Nah, ini punya kita yang barusan kita join ini. Lalu
Masuk ke tahap 3 pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup pada PC1 dan nslookup mailku.com. Nah, ini kan semuanya sudah masuk kan ya, sama seperti yang di sini. Lalu kita ganti ke itu tadi percobaan yang pertama menggunakan PC1 dan kita akan menggunakan yang lagi dengan nslookup mailku.com di laptop. Oke, sama. Setelah sudah, kita masuk pada nomor 4. Pada email server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk menggunakan seperti gambar berikut. Kita masuk ke email server, kita masuk ke mail, dan kita inputkan mailku.com server 1. Oke. Kita masuk ke mail server. Kita masuk ke email, kan kita masukkan domain, kita inputkan mailku.com, setup password. Jangan lupa SMTP dan POP3-nya kita nyalakan, kita on-kan, lalu masukkan mail.com usernya, kita masukkan user 1, passwordnya sama, user 1, tambahkan, lalu kita masukkan user 2 dan passwordnya sama, user 2, biar mudah. Oke, sudah kita set. Oke, sudah. Lalu pada PC1 konfigurasi aplikasi mail klien pada job dan coba mengirim email dari user 1 PC1 ke laptop. Seperti ini gambarnya. Nah, oke, baik, kita kembali ke PC1. Kita kirimkan, kita masukkan konfigurasi. Ini sudah ya, sama seperti ini. Kita save, lalu kita compose, kita user berapa, user 2 add mailku tes 1. Dari tes 1 tesan, kita cek langsung di laptop. Nah, ini sudah ada. Sebentar. Nah, ini sudah ada, sudah tertera. Ini pesan dari PC1 Jumat 22 November 2019. Ini salah tanggal. Oke, kita lanjut. Setelah sudah, aplikasikan. Sebentar. Pada aplikasi mail klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut ke dalam, kemudian coba cek ke PC1, kita reply. Nah, kita coba cari di PC1 adakah balasan. Nah, ini udah ada balasan, thank you. Oke. Nah, ini sudah selesai.
Sudah apa belum? Berarti sudah masuk. Nah, sekian presentasi mengenai FTP dan mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.